Kok, mau nanya dong. Kok, tanda-tanda kita bakal kaya itu gimana sih, kok? Oke, tanda-tanda kita bakal kaya secara realistis. Let's dig deeper. Nah, teman-teman, kita pengen ngomongin gimana sih untuk menilai kita tuh punya tanda-tanda bakal tambah kaya atau enggak. Tapi ini bukan ngomongin tambah kaya pahala ya. Sorry teman-teman. Ini kita lagi ngomongin finansial. Maka kita akan masuk di industrinya keuangan atau cara kita manage uang. Jadi gua koridorin dulu dari awal ya. So, kita mulai yang pertama. Tapi disclaimer dulu, ini adalah hasil mungkin pengalaman dan opini gua melihat begitu banyak orang yang berhasil sehingga beberapa kesamaan dari mereka gue tarik dan menjadi beberapa poin yang pengen kita dig deeper. Yang pertama, semua orang yang gue lihat berhasil atau kaya punya habit atau kebiasaan gak betah kalau nggak tambah kaya. Gimana? Coba dengar lagi. Semua orang yang gue kenal yang sekarang menjadi kaya itu punya habit nggak betah gak tambah kaya. Jadi kalau sekarang teman-teman punya kebiasaan masuk gaji 5 juta, pengeluaran 7 juta, berarti teman-teman udah tidak checklist. Kenapa? Masuk 5 keluar 7 minus 2 teman-teman. Itu namanya habit kekurangan, bukan habit pertambahan. Nah, orang-orang yang gue kenal yang selalu maju adalah orang-orang yang punya habit pertambahan. Misal, gaji 10, kemudian pengeluaran 5, udah plus 5 ya, tapi nggak betah nih, pengen terus. Gimana caranya dari 10 jadi 15, tapi yang 5 ini misalnya nambah ke 6 atau 7. Jadi pertambahannya juga bertambah secara konsisten. Teman-teman, orang-orang yang terbiasa seperti ini, nggak usah diapa-apain pun udah tambah kaya. Simple, per bulan kalian surplus 3 juta, setahun berarti kalian tambah kaya 36 juta. 2 tahun kalian tambah kaya 72 juta. Ngerti ya? Jadi kalian udah pasti tambah kaya kalau sudah punya habit ini. Minimal dari pemasukan selalu lebih besar dari pengeluaran. Itu dulu, itu paling simpel. Nah, yang kedua, yang gue lihat dari orang banyak ini yang selalu bertambah kaya adalah orang-orang yang gak betah posisinya di situ-situ aja. Maksudnya apa kok kutu loncat? Sebagian emang bener kutu loncat. Tapi mereka ada satu kegelisahan di dalam ambisi mereka yang merasa, kok gue gini-gini aja ya? Tapi dalam asumsi poin satu udah dilakukan ya. Jadi mereka tetap dalam kondisi tambah kaya, tapi melihat potensi mereka yang sekarang, mereka ngerasa, gimana cara supaya lebih ya? Gue pengen lebih dari ini, gue pengen naik lagi, gue pengen naik jabatan, gue pengen bisnis gue lebih gede lagi, gue pengen ada ambisi untuk terus berkembang dari tahun ke tahun, gak cuma ngomongin uang, tapi potensi, prospek, network, self value semuanya. Nah, orang-orang yang gak betahan untuk gak berkembang ini akan terus ngulik, akan terus cari tahu, akan terus explore dan belajar gimana caranya berkembang terus dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Sampai sini ngerti? Beda ya. Kok udah yang penting kan poin satu tadi gue udah mantep nih per bulan surplus. Ya udah gue di sini aja. Ya udah kalian di situ aja. Kalian nggak akan kemana-mana juga. Ngerti ya? Oke. Nah, poin ketiga. Poin ketiga ini lama-lama gitu ya. Ketika poin 1 dan 2 ini akumulatif, maka kalian akan jadi orang yang punya kapital dalam bentuk uang dan apa? Skill, knowledge, attitude. Kenapa? Karena yang kedua tadi kalian gelisah kalau nggak berkembang. Nah, poin yang ketiga adalah orang-orang yang fokusnya sama solusi, bukan sama fenomena. Kenapa? Teman-teman, gue adalah orang yang ngerintis dari kondisi nol, bukan ngutang ya, tapi nol. Nge-breakthrough kondisi ekonomi, itu gue pengen kasih tahu kebutuhannya cuma satu. Jadi tambah kaya, kebutuhannya cuma satu. Hoki, teman-teman. Bullshit semua teori. Indian semua orang cuma butuh hoki. Nah, tapi ketika hokinya datang, seberapa siap kita mengoptimalkan hoki atau momentum tersebut ketika datang? Apa hubungannya sama poin ketiga? Teman-teman dengan kebiasaan punya mindset yang fokusnya sama solusi, kalian gak akan mengasihani diri kalian sendiri. Satu. Dan kalian gak akan punya habit cari excuse. Kenapa? Cari excuse dan mengasihani diri sendiri rasanya enak-enak. Mungkin kalian kalau punya segerombolan teman tiap hari, kalau kalian cerita susah, mereka akan validasi terus. Iya lu susah, gue juga susah, gue lebih susah, orang tua gue lebih susah, kakek nenek gue lebih susah, gila semuanya susah. Mantap, jadilah sebuah komunitas, susah. Maka gak ada yang sukses dari situ. Oke? Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah buang waktu kalian mengasihani diri sendiri atau cari excuse. Gila gue udah motivator banget ya, di bawah ada kelas. Enggak teman-teman yang bercanda. Jadi kalian udah tahu itu gak guna, belajar fokus sama solusi. Sekarang gue susah, oke. Terima keadaannya. Sekarang gue ada A, B, C, D, E excuse. Oke, terima keadaannya. What's next? Semakin cepat kalian berpindah dari mengasihani diri sendiri ke what's next, akan makin cepat juga kalian berkembang. Oke? Jadi bayangin ya, 3 hal ini ya.
1, capitalnya ready. 2, kalian secara individu self value-nya ready. 3, kalian punya mindset yang nggak buang waktu akan optimalin 1 dan 2 tadi untuk terus maju. Snowballing effect dan naik ke atas. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian mau nanya, kok tapi kan butuh hoki, ya benar. Butuh network, ya benar. Tapi kalau kalian nggak punya 1 dan 2, kalian gimana mau kembangin network kalian? Kalian gimana mau kembangin project kalian? Kalian gimana mau kembangin karir kalian, keuangan kalian, teman-teman? So, buat gua, apa yang gue perhatikan dari semuanya, 3 hal ini cukup banget buat jadi starter pack orang yang pengen tambah kaya, teman-teman. Mungkin kalian mikir, kok tambah kaya kan cuma masalah dapat duit. Lu kasih gue 100 juta sebulan, gue juga kaya. Enggak. Nomor 1 lo nggak checklist, percuma. Nomor 2 lu nggak checklist, dikasih 100 juta per bulan, nggak bisa nambah juga. Nomor 3 nggak checklist, ntar lo nanya, ya kok enakan yang dapat 200 sebulan. Zong, teman-teman. Nggak ada lesson learn-nya di sana. So, 3 hal ini yang menjadi kunci untuk kita bisa bertambah kaya versi Forbes, enggak lah ya bercanda. Versi opini dan pengalaman gue. So, semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. See you in the next episode of Dig Deeper.